selamat datang kembali di channel saya Novita Lema di Belgia. So teman-teman, hari ini saya mau berbicara tentang perbedaan budaya atau culture shock yang membuat saya kaget dari awal pertama saya datang di Belgia dari tahun 2017 sampai saat ini. Dan kalau teman-teman yang ikuti saya pasti ada video-videonya, dan saya tepat hari ini 1 tahun di Belgia. Jadi saya mau kayaknya udah saatnya saya mau kasih tahu atau kasih share culture shock ini yang saya rasakan dan basic dari pengalaman saya. So teman-teman yang penasaran, stay tune terus ya. Jadi di sini saya kasih tahu tadi ada 12 yang saya catat. Jadi saya mau kasih tahu yang pertama itu salam di Belgia ya. Jadi contohnya pertama-tama waktu saya ke Belgia ini, teman-teman, kalau di Indo kalau kita ketemu orang pastinya kan kita kalau mau kita kenal atau kita nggak kenal gitu kan, kalau berpapasan gitu paling kita kayak melihat ke orang itu dan halo kayak gitu atau senyum aja. Di sini tuh saya kasih salam gitu tuh mereka kayak lihatnya kayak aneh gitu ya, kayak kaget gitu ya, kayak terus kayak mereka eh, tidak apa namanya, tidak membalas ya. Jadi itu membuat saya kaget ya teman-teman, dan pada saat saya senyum mereka juga tidak senyum, dan itu menurut saya sedikit aneh. Tapi ternyata setelah lama-lama di sini saya terbiasa, dan itu memang udah jadi budayanya mereka di sini teman-teman. Jadi eh, tidak semua orang kayak kita mau ke ke tempat-tempat umum, di jalan itu tidak semua mereka tuh yang respon gitu ya salam kita, dan tidak semua orang itu, dan bisa dibilang itu perbandingannya jauh teman-teman. Jadi itu membuat saya kaget ya. Dan itu memang sudah budayanya mereka teman-teman. Kemudian yang kedua ini waktu tahun 2017 awal-awalnya saya ke sini. Itu yang membuat saya kaget itu di sini kita harus kemas barang belanjaan kita. Mau kita beli banyak ya, mau kita beli sedikit ya, mau apapun itu tetap kita yang harus isi sendiri. Kita harus kemas barang belanjaan kita sendiri. Jadi ini dari pengalaman saya. Jadi saya tidak tahu ya teman-teman. Jadi saya waktu di supermarket, saya tunggu, ternyata itu memang uh, budaya mereka memang tidak seperti itu teman-teman. Ternyata kita sendiri harus mengemas barang belanjaan kita sendiri. Oke, kemudian yang ketiga teman-teman, di sini itu semua harus ada janji perjanjian ya. Mau ketemu saudara, mau ketemu dokter, mau ketemu teman, mau ketemu kayak dosen, guru atau apapun itu, semua di sini tuh teman-teman kita harus benar-benar buat janji. Ya ini dari pengalaman saya yang pertama kalinya waktu saya kesini, saya mau ke dokter sama suami saya, dan itu kita harus telepon dulu dan buat janji, dan mereka harus kasih dokternya ini harus konfirmasi tanggal berapa, hari apa yang bisa saya datang. Nah, kemudian ada satu kasus juga, saya sakit gigi ya teman-teman dari bulan November, dan kita telepon dokternya, dan tahu enggak, saya nanti dapat konfirmasi, saya dikonfirmasi langsung hari itu juga, tapi saya boleh datang ke dokter giginya nanti tanggal 24 Februari. Jadi kalian bisa hitung Desember, November, Desember, Januari, Februari. Bayangkan ya. Jadi semua apa-apa itu harus buat janji ya, seperti saya bilang tadi itu. Kita mau pergi minta surat ke kantor apalah, kantor desa atau kantor apa yang di sini yang kita tinggal, semuanya itu harus ada janji teman-teman ya. Oke, itu yang ketiga. Jadi itu yang ketiga itu kita harus buat janji ya, teman-teman, seperti yang saya bilang tadi. Kemudian yang keempat, di sini
Yang saya kaget waktu pertama kali itu, keluarga itu ternyata mereka di sini tidak semua eh, mereka saling apa ya, saling berkunjung begitu ya teman-teman. Seperti saya bilang tadi, kalau mau ke keluarga, contohnya kita mau ke rumahnya tante, harus telepon dulu, oh tante kamu di rumah nggak, bisa kita datang nggak, jam berapa mau datang, mau minum apa kayak gitu gitu, dan mau ngapain gitu. Jadi kita harus mau ke tante itu harus telepon dulu. Dan yang membuat saya kaget dan seperti saya bilang tadi, eh, bapak mertua saya itu eh, punya saudara, mereka cuma dua bersaudara, dan mereka tinggal tuh tidak jauh ya, kayak kita di kota ini, dia di kota sebelahnya. Tapi semenjak saya ada di sini kurang lebih 1 tahun lebih di Belgia ini, saya tidak pernah ketemu, saya tidak pernah lihat omnya omnya selama ini teman-teman. Saya tidak tahu kenapa mereka tidak saling datang, tidak saling tegur, tidak saling telepon. Dan pada saat kita pergi makan, waktu itu kita pergi makan di salah satu restoran gitu, dan di sana eh, omnya ini kan sudah pensiun, sama juga kayak papa mertua saya. Dan di sana baru ketemu karena dia kerja kayak, dia kayak jadi volunteer gitu, karena mereka koleksi dana untuk kayak apa namanya, eh, ada kegiatan lah, pokoknya ada kegiatan gitu, terus dia di sana 1 hari itu buat jadi volunteer. Dan kita ke sana untuk makan dan sama keluarga semuanya, sama papa mama sama saya dan suami juga. Dan itu ternyata baru ketemu, dan mereka tidak ada masalah, mereka tidak ada masalah, mereka tidak saling marah, tidak saling ada konflik di dalam keluarga ini, tapi mereka tidak saling peduli. Itu yang membuat saya aneh gitu ya. Terus kalau misalkan kita kumpul-kumpul keluarga tuh di sini, kalau mau Natal, mau apa nih, mau Natal, mau acara-acara penting gitu, kayak kemarin saya menikah, itu yang datangnya cuman tantenya 1 orang saja, sama anak-anaknya, sama sama om itu, dan yang lain tantenya dari mamanya, yang dari keluarga bapaknya tuh nggak ada yang datang. Bayangkan teman-temannya, itu kayak aneh kan, jadi menurut saya tuh aneh kayak gitu. Dan kemudian waktu itu salah satu kasus lagi, waktu itu ada 2 anak kecil cantik-cantik sekali, dan saya kayak senang sekali. Jadi anak itu dua pas lewat di depan rumah kami dan sama bapaknya, dan saya bilang aduh cantik sekali, dan ternyata bapaknya ini adalah sepupu dari suami saya teman-teman. Bayangkan ya, selama 7 tahun atau 8 tahun belakangan mereka tidak saling tegur, tidak saling poin, tidak saling sapa, tidak saling ketemu gitu, pas kebetulan saja gitu. Tapi mereka memang sepupu, mamanya sama mama dari suami saya ini kakak beradik, kakak sungguh teman-teman. Bayangkan ya, itu kan aneh menurut saya kan. Itu yang keempat. Sekarang yang kelima teman-teman, ini yang kelima. Di sini kita tidak bisa seenaknya saja, kayak kita bersih-bersih rumput di belakang itu terus langsung bakar. Di sini tidak bisa, itu larangan keras banget dan tidak bisa. Jadi kita kalau di Indonesia kan sapu-sapu bersih-bersih di belakang rumah gitu kan, langsung apa namanya, bakar rumputnya, itu tidak bisa teman-teman ya. Terus kalau misalkan di sini kalau kita mau bikin party atau acara atau mau buat musik, itu kita harus minta persetujuan, atau kita harus bicara ke tetangga kita dulu, tetangga kiri kanan muka belakang, itu kita harus ngomong ke tetangga kita teman-teman ya. Jadi itu kalau mereka iya, baru kita bisa buat party, dan itu cukup, tidak boleh terlalu lama kayak gitu teman-teman. Kemudian di sini jangan coba-coba melanggar rambut lalu lintas teman-teman ya. Ini pengalaman juga suami saya waktu itu. Contoh kayak ini ada tiang kan, tiang. Jadi ini di sini di tiang ini ada keterangan parkir minimal 5 meter dari tiang ini. Jadi suami saya itu dia parkir kurang lebih 3 meter atau 4 meter ya, kurang dari syarat ini. Teman-teman, kita kena denda.
Jadi langsung denda, surat dendanya itu datang ke rumah setelah 1 minggu atau 2 minggu kemudian. Jadi kita tidak tahu, tiba-tiba kita udah kena denda kayak gitu ya. Kemudian yang keenam ini teman-teman, gunting rambut, biaya gunting rambut ya. Oh my god, mahal sekali teman-teman menurut saya ya. Contoh kayak di Indo, saya kalau punya rambut kan dulu panjang dan tebal. Kalau saya pergi gunting rambut, contohnya kalau di Bali itu paling mahal saya bayar 50.000. 50.000, paling murah saya bayar 25.000 untuk gunting saja teman-teman ya. Jadi kayak gunting 50.000, mungkin cuci dan ini mungkin 50.000 lagi. Jadi paling habis 200.000 sama masker, sama gunting, cuci gitu kan, 250.000 kayak gitu-gitu ya. Ini maksudnya saya bicara di salon yang ya, biasa-biasa saja ya. Saya tidak tahu kalau di salon yang super duper luar biasa di Indonesia. Jadi ini saya gunting rambut itu paling mahal 50.000. Saya pernah juga sekali kayak 75.000 di Bali itu. 75 dan kayak masker 175 kayak gitu, jadi paketan gitu. Jadi paling habis 300, 350, 400 kadang. Ya kayak gitu teman-teman. Nah, di sini waktu saya gunting rambut, waktu itu saya tidak mau pergi ke salon ya. Jadi saya minta tukang salonnya datang ke rumah karena saya tidak mau rambut saya dicuci. Saya tidak mau dicuci, saya tidak mau dicat, saya tidak mau di apa-apapun. Jadi saya hanya pengen gunting saja teman-teman. Dan teman-teman tahu gunting saja tuh saya waktu itu bayar 40 euro yang dia kayaknya setara dengan 700 atau mungkin 40 euro atau kayak gitu ya, 700 atau 650 harga-harga begitu ya teman-teman. Bayangkan mahal banget ya. Jadi waktu itu saya dan suami gunting rambut, plus saya suruh dia coba, waktu itu dia coba kasih apa namanya, kasih ini rambut saya pakai catokan gitu, jadi dikasih kriwil gitu karena kita mau coba untuk kayak mau menikah gitu. Jadi itu saya bayar double price, jadi saya bayar itu semuanya 108 euro kalau nggak salah. Bayangkan. Jadi di sini gunting rambut itu mahal banget ya teman-teman ya. Perempuan ya, kalau untuk laki-laki itu di sini kalau kita di tempat gunting rambut ini yang biasanya saya dan suami yang dia selalu datang itu saya tidak lagi, tapi suami juga punya kayak dia selalu pergi juga kalau dia tidak pengen tukang gunting rambut. Jadi tukang gunting yang suka datang ke rumah kami itu beda, dan tukang gunting yang tempat dia pergi ini beda lagi. Nah itu yang tempat dia sering pergi ini itu harganya biasanya itu 18 euro, itu guntingnya saja 18 euro teman-teman. Jadi 18 euro itu jadi 6 euro 100 kayak 200 lebih lah, mau 300 teman-teman untuk cowok gunting saja ya. Dan seperti saya bilang tadi, ini dia berkaitan dengan yang tadi. Kalau mau ke tukang gunting rambut tuh kalian harus telepon dulu, buat janji, bisanya hari apa, kapan, nanti dia kasih tahu. Oh iya, kamu bisa datang besok hari atau hari Jumat jam 4, jam 3 kayak gitu. Jadi itu perbedaannya teman-teman. Kemudian yang ketujuh di sini, mereka itu sangat terorganisasi, sangat tertata ya. Maksud saya di sini kayak contohnya dari mertua saya. Pokoknya kalau ini saya bicara dalam keluarga saya, maksudnya keluarga yang di sini. Apapun itu teman-teman, kita di rumah tuh harus bersih, cuci baju tuh harus, kalau yang hitam dengan yang hitam, pakai sabun yang khusus yang hitam. Terus kalau yang putih khusus yang putih, pakai juga khusus yang putih yang sabunnya. Ini maksudnya kita cuci di mesin ya, tapi pakai ini sabunnya kayak gitu. Dan apa namanya, semuanya harus tertata, terorganisasi. Jadi kita tidak boleh campur apa namanya, kayak contohnya saya pergi ambil barang, saya disuruh saya pergi ambil barang kayak makanan gitu ya di rumah mertua gitu kan. Kalau ini kan saya ambil tas gitu kan, box atau tas,
saya taruh aja kayak gini sesuka hati gitu kan, atau taruh deh. Kalau sama mertua tuh nggak bisa, jadi kita harus taruh rapi-rapi, pokoknya apapun itu semua harus rapi teman-temannya. Dan mereka sangat terorganisasi, pokoknya segala macam kertas apapun itu, pokoknya semuanya itu harus benar-benar ditata dengan baik teman-temannya. Oh my god itu. Kemudian yang kedelapan itu di sini mereka uh, saya bisa bilang 90% atau bahkan 95% mereka semua tuh bisa berbahasa Inggris. Contohnya pertama sekali saya ke sini, saya ke ke supermarket, atau ke jangan supermarket, ada di sini kan setiap hari Senin atau setiap hari Selasa itu ada pasar-pasar yang dibuka tertentu dan orang-orang kayak jualan gitu di pasar gitu kan. Itu mereka semua, waktu itu saya tidak bisa berbahasa Belanda, dan waktu mereka tanya ke saya dan saya belum jawab, belum ada 5 detik itu mereka langsung switching, mereka langsung ganti ke bahasa Inggris gitu. Jadi langsung ganti ke bahasa Inggris gitu. Dan kalau misalkan kalau kita nggak bisa bahasa Belanda, kita mau tanya barang dan kita pakai bahasa Inggris gitu, langsung direspon sama mereka gitu teman-teman. Dan ini kenapa saya bilang ini saya kaget, karena waktu itu saya juga pernah di Perancis. Waktu itu saya di Perancis di mana itu ya, ternyata mereka tuh, saya di restoran ya, restoran itu restorannya luar biasa bagus, pokoknya kayak luar biasa bagus menurut saya. Dan waitressnya itu tidak bisa berbahasa Inggris teman-teman ya, mereka tidak bisa berbahasa Inggris, itu kan aneh kan menurut saya kayak gitu. Kemudian yang ke-9, sepeda di sini ya teman-teman. Kalau kalian sudah nonton video saya yang kado dari Valentine itu kan diberikan suami sepeda, dan sepedanya itu mahal banget menurut saya, karena sepedanya itu jujur harga sepedanya itu 50 juta teman-teman, dan mahal banget menurut saya untuk satu sepeda itu. Dan kemudian itu di sini kenapa saya kaget dengan sepeda, saya tahu kalau dibandingkan Belanda, eh, di Belanda tuh lebih parah karena mereka lebih banyak sepeda dari sini. Tapi di sini dari yang kecil ya, dari yang mulai baru belajar jalan udah bisa naik sepeda itu mama. Jadi kalau misalkan kita punya anak tiga itu semua ada sepeda. Dan mereka di sini kalau misalkan weekend begitu di hari Sabtu dan Minggu, kalau mereka suka bersepeda itu semuanya bersepeda kayak gitu kan. Jadi itu mereka cinta sekali bersepeda, dan mereka tuh apa ya, kayak punya salah satu favorit, salah satu keunggulan di sini itu kayak bersepeda, kayak sportif racing bike kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu menurut saya sebenarnya sih bagus ya, bagus, dan memang bagus banget ya, karena di samping itu mereka tidak, di sini sebenarnya tidak ada tuh motor kayak gitu ya. Motor itu kayak kayak kita kan, kayak di contohnya saya di 2 tahun di Bali, kayak jangan kan di Bali atau se Indonesia gitu, kita itu lebih banyak dengan apa namanya motor. Tapi di sini kebalikannya, mereka tuh banyaknya dengan sepeda. Jadi itu teman-teman, mereka tuh banyak sekali sepeda, dan itu memang luar biasa sekali ya buat mereka, buat saya maksudnya itu sesuatu kayak wow gitu ya, seandainya kita di Indo juga kayak gitu. Jadi teman-teman, dari pengalaman saya, kalau saya ke supermarket sini kayak jaraknya 500 meter, kayak ke supermarket yang lain sebelah sana lagi itu kayak ke 1 kilometer gitu kan, itu semua pakai sepeda, dan mereka tuh cinta banget, senang banget bersepeda teman-teman, pokoknya kayak gitu. Kemudian yang ke-10 ini yang membuat saya kaget, di sini mereka itu bir ya teman-temannya, mereka punya jenis bir itu sekitar 500 lebih, banyak sekali. Dan mereka kalau ke restoran, pergi-pergi makan begitu teman-temannya, itu selalu minum bir itu. Dan kalau ada party-party begitu tuh, mereka minum itu, satu orang tuh bisa 5, 6, 7 kayak gitu ya teman-temannya.
Jadi itu mereka punya budaya juga teman-teman, dan mereka, kalian bisa bayangkan 500 macam bir atau 500 lebih macam bir, itu kan luar biasa kan teman-teman. Dan kemudian yang ke-11 ini teman-teman, budaya jujur ya teman-teman. Mereka di sini itu, saya tidak tahu mau bilang apa. Mereka tuh budaya jujur. Ini contohnya waktu kemarin ada kasus di sini. Kasusnya itu suami istri, mereka punya anak sekitar umur 21 tahun, dan dia pulang subuh-subuh dan dia tabrak ada seorang anaknya, anak yang sebaya juga dengan dia yang penabrak ini, dan dia tabrak, dan orang yang ditabrak ini mati ya, meninggal ya teman-teman ya. Jadi apa namanya, anaknya ini pulang, yang penabrak ini pulang ke rumah bapak dan ibunya. Jadi kayak tidur pura-pura tidak tahu dan segala macam begini ya. Dan waktu yang korban ini dia sedang bersepeda. Jadi yang penabrak ini dia pulang dengan mobil, jadi dia tabrak ya dengan sepeda. Jadi di mobil itu kayak ada bekas, ya kalau kita tabrak orang sampai mampus gitu kan, paling ada bekas, segala macam bekas itu, kayak mobil itu kayak crash gitu teman-teman. Dan orang tuanya ini tuh kayak merasa aneh ya, kayak kok kenapa mobilnya sampai segini, di crash gini, kenapa sampai segini. Dan kemudian ada investigasi gitu, kayak anak yang korban ini tinggalnya kayak di kota sebelah, yang penabrak ini di kota sebelah gitu ya. Dan polisi tuh kayak sedang kayak cari tahu gitu kan, cari tahu dan apa segala macam gitu. Jadi punya sedang cari-cari yang penabrak ini, dan orang tuanya selidiki, dan orang tua pikir ini pasti anak kita yang tabrak ini ya, pasti anak kita ya. Dan mereka langsung telepon ke polisi dan mereka serahkan anaknya, kayak gitu teman-teman ya. Kalau kita di Indonesia, saya pikir ini akan terbalik ya, mesti kita suruh anaknya pergi lari ke mana itu, ke Amerika atau pergi lari kemana begitu ya. Dan ini tidak di sini ya, mereka tuh jujur ya teman-teman ya, dan mereka itu jujur dan apa ya, pokoknya kayak, karena menurut mereka itu tidak bisa kayak gitu, anaknya harus bertanggung jawab. Anaknya mau 21 tahun ke 17 tahun harus bertanggung jawab atas kejadian ini, kayak gitu ya teman-teman. Dan kemudian yang terakhir di sini, yang terakhir yang menurut saya menarik, yang kaget dan menarik juga di sini, itu diversity in Belgium, atau di sini keragaman yang luar biasa, banyak sekali apa namanya, kewarganegaraan di sini ya. Waktu saya pertama kali ke sini itu saya pernah berkunjung ke salah satu sekolah TK, karena saya di Indonesia saya punya TK juga, PAUD gitu. Jadi saya penasaran seperti apa. Jadi saya pergi berkunjung di sekolah itu. Kemudian ya, di sana itu kita ada 18 anak-anak itu ada 18 kewarganegaraan. Oke, which is okay, nah for me it's okay. Dan kemudian waktu saya di sini dan saya pergi ikut sekolah bahasa Belanda, di dalam kelas saya itu sekitaran itu juga 17-18 ya. Tetapi teman-teman, ternyata di sini ini tuh lebih dari 100 kewarganegaraan yang tinggal di Belgia kayak gitu, dan itu luar biasa. Buat saya itu kayak wow gitu ya. Tapi mereka bisa bisa apa namanya, eh, kompak semuanya. Jadi itu karena, tapi di sini kan di Belgia ada 3 bahasa ya teman-teman ya. Jadi kayak di sana, di tempat yang berbahasa Prancis, ada di tempat yang berbahasa Belanda kayak saya, dan itu dibilang apa namanya, Flandern itu kita berbahasa Belanda. Dan kalau di sana yang ada perbatasannya sedikit dengan Jerman itu mereka berbahasa Jerman. Jadi di sini tuh ada 3 bahasa, dan itu kurang lebih 100 lebih kewarganegaraan di sini, dan semua oke, aman dan tentram. Tapi 3 bahasa itu aja. Jadi kalau misalkan kita mau tinggal di sini,
mau tinggal di sini atau mau bekerja begitu, kita harus minimal kalau kita tinggal di daerah yang khusus di sini kayak saya, kita minimal harus bisa berbahasa Belanda. Kalau kita di kayak di apa namanya, kayak di ibu kota gitu, kita harus di sana mayoritasnya mereka tuh ngomong bahasa Perancis. Jadi itu paling tidak kita harus ngomong bahasa Perancis juga kayak gitu. So teman-teman, jadi saya pikir itu saja yang mau saya sampaikan dari pengalaman-pengalaman saya selama 1 tahun di sini. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan kalian like dan komen dan jangan lupa subscribe. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah nonton dan sudah selalu support saya, dan saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Dadah!